Alhamdulillah di saat anak saya lahir, dompet saya kosong. Bagaimana rasanya pas buka dompet, ternyata isinya cuma struk dan nota. Saya pernah benar-benar tidak punya uang bahkan untuk beli bensin motor. Waktu itu saya rencana ingin menyelesaikan pekerjaan di luar kota. Perjalanannya lumayan jauh, butuh sekitar 8 jam naik motor untuk sampai di sana. Lalu saya kecelakaan, handphone saya rusak, kemudian hujan deras, dan uang saya habis karena memang hanya untuk persiapan perjalanan sampai di tempat tujuan. Semua itu terjadi dalam satu hari, satu malam. Rasanya luar biasa. Malamnya saya coba renungi diri, why? Sambil merenung, saya coba bersihkan luka-luka yang ada di badan saya dan mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan. Lalu saya coba fokus cari satu hal kecil yang bisa saya kerjakan. Waktu itu saya coba follow up beberapa calon klien dan coba merincikan kembali apa yang harus saya bayar. 1 miliar itu angka yang terus ada di kepalaku setiap malam. Belum lagi anak yang sebentar lagi mau lahir, sementara dompet kosong. Saya punya amanah yang harus saya bayar, bukan cuma soal uang, tapi harga diri, tanggung jawab, dan kepercayaan. Tapi bagaimana kalau semuanya datang di waktu yang salah? Ketika uang habis, kemudian bisnis belum bangkit, dan anak sebentar lagi hadir ke dunia. Lucunya hidup ini ya begini, dulu saya pikir nanti kalau punya anak, dengan semua persiapan bisnis yang saya lakukan, saya sudah mapan, tapi ternyata anak saya lahir di tengah perang saya dengan diri saya sendiri. Jadi perang dengan ego, perang dengan utang, dengan rasa malu. Tapi justru dari situ saya belajar, Allah kirimkan amanah ini bukan untuk buat saya jatuh, tapi supaya saya benar-benar berdiri. Saya tidak tahu bagaimana caranya bisa bayar yang saya alami ini, itu kira-kira 1 miliar. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa kondisi seperti ini, dan kalau kamu seorang pebisnis, kemudian ditanya, sekarang mau buat apa kira-kira? Jawaban saya ya mulai lagi dari awal. Saya mulai bikin rencana, usaha lagi, bangun lagi dari bawah, meskipun pelan, tapi saya percaya kalau saya jaga amanah, Allah pasti kasih jalan. Rezeki yang tidak disangka-sangka dapat satu klien. Dengan kondisi kehabisan uang, alhamdulillah masih ada yang percaya sama saya. Dan ini temannya klien lama saya. Dia percaya karena rekomendasi dari klien lama saya. Tapi masalahnya, dia ada di kota. Nah, saya posisi masih di luar kota. Dan proyek lama, bagaimana? Masih harus diselesaikan juga. Saya terjepit antara kepercayaan dan keterbatasan. Lucunya hidup seperti ini. Jadi kadang klien datang tidak saat kita siap, tapi saat kita ada kegiatan. Saya komunikasi dengan semua, lalu saya pulang, dan saya balik ke kota dengan kondisi kaki masih luka. Saya tetap jalan bukan karena saya kuat, tapi karena saya tahu kepercayaan itu tidak datang dua kali, dan kadang kita harus kerja bagaimanapun kondisinya. Solusinya bukan pilih satu, tapi belajar menyusun semuanya. Saya tahu saya tidak bisa sendirian, jadi saya coba bangun kembali sistem, bangun kembali tim baru karena saya sadar klien itu titipan dan proyek yang belum selesai juga amanah. Pernah tidak kamu merasa sudah kerja keras, tapi masuk ke dompet cuman cukup buat menutupi sebagian kecil dari semua yang harus kamu bayar? Saya di titik itu sekarang. Saya harus bayar banyak hal, tapi uangnya belum ada. Pikiran penuh, dada sesak, saya malu sama keluarga, sama diri sendiri, sama semua orang.
Tapi saya tahu saya tidak bisa diam dan tidak bisa berhenti. Kemarin saya keluar kota, modal pas-pasan, tapi saya niat. Dan alhamdulillah saya dapat satu klien, bukan klien besar, tapi cukup untuk jadi pintu kecil yang bisa terbuka. Masalahnya, saya harus balik ke kota lagi, padahal pekerjaan lama saya belum selesai. Tapi saya bilang ke diri saya, kamu yang pilih jalan ini, jadi jangan lari. Jalan terkeren yang pernah ada, yang saya akan rekam semua prosesnya itu yang ini. Jadi saya tidak mau cari solusi instan. Semua orang sukses itu mulai dari bawah, kemudian naik, terus jatuh, dan bangkit lagi. Saya mau bertumbuh, jadi saya belajar tentang prioritas. Mana yang paling penting dan paling mendesak. Itu yang harus saya bayar dulu. Saya pegang satu hal ini. Kalau saya jaga amanah, Allah pasti jaga rezeki saya. Kamu pernah tidak dikasih momen yang paling besar justru di saat kamu lagi kosong-kosongnya? Itu yang terjadi dengan saya. Pas anak saya lahir, dompet saya isinya nol. Saya baru pulang dari luar kota, dapat satu klien, iya. Tapi uangnya sudah saya prioritaskan untuk yang lain. Alhasil dengan tangan kosong, badan capek, pikiran penuh, dan pas saya balik, boom, istri saya melahirkan. Saya bingung, kamu pasti paham rasanya antara bahagia sama panik. Saya bawa istri saya ke rumah sakit, temani sampai proses lahiran, dan alhamdulillah lahirlah anak pertama saya. Saya lihat anak saya yang masih dalam kaca sambil bisik pelan ke telinganya, nak, abah datang tanpa apa-apa hari ini, kamu yang bikin abah terasa lengkap. Cerita ini mungkin kamu juga pernah merasakannya. Saat Allah kasih amanah besar, pas kamu merasakan paling tidak siap. Tapi justru dari situ saya ketemu alasan untuk hidup lebih serius. Saya tahu saya tidak sendiri, banyak di luar sana juga yang mungkin lagi berjuang, uang belum cukup, tanggung jawab sudah menumpuk, tapi kita tidak bisa berhenti. Saya mulai lagi dari satu hal, fokus ke amanah, dan bangun dari yang kecil, asal istiqomah. Alhamdulillah anak saya lahir dan dompet saya kosong. Ini benar-benar kosong. Kamu pernah tidak dikasih momen paling besar dalam hidupmu tapi tidak punya apa-apa untuk menyambutnya? Nah, sore itu saya tidak pegang uang sama sekali. Mau beli popok pun bingung. Saya cuma duduk diam sambil menahan rasa bersalah. Bukan hanya ke istri tapi ke anak saya yang baru lahir. Bersyukur ada bantuan dari saudara istri saya. Jadi adalah persiapan saat melahirkan. Dan malamnya ibu saya datang, alhamdulillah, bawa sedikit rezeki. Akhirnya saya punya pegangan waktu itu 100.500 rupiah. Lalu ada juga orang tua saya yang di Parigi yang memberikan uang untuk beli susu, tisu, popok. Juga keluarga yang lain datang. Di situ saya sedih bukan karena malu, tapi karena saya merasa Allah kirimkan pertolongan lewat orang-orang sekitar. Dan rasanya itu luar biasa. Jadi selain ikhtiar usaha, kadang kita juga harus belajar ikhtiar cara langit, belajar cara menaikkan taraf iman kita. Jadi saya coba belajar lagi sholat 5 waktu berjamaah dan bersedekah di hari Jumat. Meskipun sedikit, saya percaya yang besar itu bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya. Jadi kalau kamu juga lagi di titik yang sama, punya mimpi tapi dompetnya masih kosong, jangan minder. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita masih bisa berbuat baik. Dan terus melangkah. Bismillah, kita sama-sama ikhtiar. Ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Oke? Mulai hari itu saya bangun tiap 2 jam. Kasih mendidih air, bikin susu, gendong anak. Kadang sambil goyang botol susu, saya berpikir, bagaimana ya caranya dapat uang 1 miliar dalam waktu cepat. Saya tahu kerja keras itu penting, tapi saya juga sadar
kebutuhan 1 miliar ini tidak akan lunas cuman karena kerja keras, tapi bisa lunas kalau Allah ridho dan tunjukkan jalannya. Bulan ini mengajarkan saya satu hal penting, bahwa jadi ayah itu bukan cuma cari nafkah, tapi hadir, bangun setiap 2 jam buat bikin susu, kerja sambil gendong bayi, peluk anak sambil berpikir, ini apa kabar semua hal yang harus saya selesaikan, yang menumpuk itu. Tapi saya tetap jalan karena saya yakin ini bukan soal uang, ini soal keyakinan. Selain kerja, saya juga jalani ikhtiar langit, belajar lagi untuk fokus setiap malam, belajar juga untuk bisa duha di pagi hari, dan coba juga sedikit-sedikit sedekah subuh. Meskipun cuma 5.000 ya, karena saya yakin semua yang saya lakukan tidak akan sia-sia. Dan jangan takut, 2 kali Allah ulang dalam satu surah, fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kamu juga lagi berjuang, mungkin dari nol atau bahkan dari minus, jangan berhenti karena Allah tahu usahamu. Doakan saya, ini baru pertama. Bismillah, saya ingin menyelesaikan amanah saya 1 miliar dalam waktu cepat. Like, komen, dan subscribe biar kamu bisa ikut setiap langkah perjuangannya. Saya akan ceritakan sedetail mungkin karena ini baru permulaan. Saya akan coba. Bismillah. Terima kasih.